Jadi kalau dianggap ini soal hukum, iya kalau maling ayam itu soal hukum. Tetapi kalau pejabat pasti itu soal politik. Kan korupsi itu karena seseorang berlimpah kekuasaan, kan itu intinya tuh. Jadi coba kita lihat perlahan-lahan ya. Semacam sinopsis dari politiken kita itu sekarang wacananya adalah Anies bisa mencalonkan diri apa tidak itu. Kalau misalnya Anies tidak dibatalkan, itu artinya Anies punya potensi untuk menangkap Johnny Plate lain nanti. Kira-kira begitu yang terbentuk di dalam pikiran publik. Saya terangkan itu untuk mewakili kecemasan publik terhadap calon-calon presiden yang tidak mau bikin radical break dengan kekuasaan sekarang. Mereka yang punya tesis continuity, bukan yang change. Itu dasarnya. Jadi kalau Anies bilang change adalah hal yang utama, maka banyak yang ketar-ketir. Kan gampangnya begitu kan. Jadi jangan kita sembunyikan sesuatu yang ada dalam kecerdasan publik, lalu kita putar itu, soal ini cuma soal hukum. Ya, bukan cuma soal hukum. Dari segi momentum, ini adalah peristiwa politik. Jadi sebetulnya kalau kita bikin semacam algoritma, di belakang kita sebelumnya, ada upaya untuk mencegah Anies. Diam-diam atau terselubung atau terbuka tuh. Lalu kita mulai menduga bahwa ya kekuasaan memang agak peka kalau seseorang tidak bisa dia pegang sebagai penjamin dari Presiden Jokowi itu. Itu real kita tahu dalam soal itu. Lalu mulai ada upaya Muldoko untuk mengambil alih Demokrat. Dan saya kira juga itu diam-diam semacam strategi untuk membatalkan Anies. Karena SBY yang pertama kali menjamin bahwa Anies tidak boleh disingkirkan dalam kompetisi. Kan pengetahuan kita begitu tuh. Dan sangat mungkin karena Presiden Jokowi, saya bilang dengan kata yang sangat tepat ya, sangat mungkin, atau pakai bahasa Inggrisnya itu, saya lakukan guesstimation, mengestimasi dengan cara menduga itu sah di dalam logik itu. Saya guesstimating, menduga tapi sekaligus mengukur bahwa kelihatannya kasus Muldoko ini akan berhenti di Mahkamah Agung. Dugaan saya Mahkamah Agung akan menolak PK itu tuh. Artinya peralatan terakhir dari rezim, saya sebut aja rezim, jangan sebut presiden, untuk menghalau Anies tidak akan terwujud. Lalu ada simpanan senjata terakhir, yaitu kasus Johnny Plate yang dari 2 tahun lalu udah diisukan. Kan ini bukan tiba-tiba ada di situ kan. Jadi di dalam dugaan intelektual saya, akhirnya ditemukan semacam, ya ini peluru terakhir, peluru emas. Berguna apa enggak berguna itu tergantung dari keadaan politik nanti itu. Kalau berguna, artinya Johnny Plate dinyatakan salah, maka batallah seluruh pencalonan Anies. Lalu gembira. Tetapi kita tahu bahwa Presiden Jokowi selain sebagai orang yang kelihatannya sederhana, tetap dia adalah seorang politisi yang mengukur efektivitas kekuasaannya di ujung masa jabatannya tuh. Secara diam-diam mungkin Presiden tahu bahwa dengan bisikan aparat intelijennya itu pasti bukan soal Johnny Plate aja. Tetapi tadi seluruh politisi terlibat di situ. Dengan logika sederhana 8 triliun itu tidak mungkin dihabisi satu orang. Gampangnya begitu tuh. Mana ada orang serakus-rakusnya orang, bagaimana caranya dihabiskan 8 triliun. Maka mesti dibagi merata. Dan pola ini pola yang kita tahu di dalam semua sistem percaloan proposal itu di DPR tuh. IKTP pasti semua dapat supaya nggak ada yang ngoceh. Kan itu dasarnya begitu tuh cara melihat soal tuh. Jadi saya menduga bahwa ini peluru terakhir untuk menghalau Anies. Dan peluru itu pasti ada efek ke orang-orang lain. Itu hitungan Pak Jokowi kira begitu. Anda nggak usah tanya kenapa Jokowi lagi, bukan. Karena saya mau lihat ini sebagai power game di dalam rejim ini. Jadi kira-kira begitu. Lalu tiba-tiba nama PDIP disebut di situ dengan 2 tokoh. Okay. Itu artinya bagi Pak Jokowi, sekali lagi saya lakukan guesstimasi, enak juga hajar Nasdem, PDIP kena. Kan lebih aman kan? Konsekuensinya apa? Dibuka semua. 1. Konsekuensi kedua, terjadi kekacauan, saling buka-bukaan, akhirnya saling amputasi di dalam rezim. Apa yang terjadi? Chaos. Alasan keluarin perpu. Macam-macam cara tuh.
Jadi kita mesti menduga karena itu dari awal saya mau menduga cara busuk kekuasaan berpikir itu. Kan kita nggak mungkin menganggap kekuasaan bisa berpikir secara manis, mulus. Cara busuk itu yang diajarkan oleh Mas Syafi'i itu. Tadi saudara Valdo mengutip Barrington Moore. Barrington Moore mengatakan no bourgeoisie, no democracy. Sebetulnya kalimat itu dipakai untuk menerangkan mengapa negara-negara demokratis tidak ada revolusi Marxisme. Itu intinya sebetulnya. Karena ada kelas menengah tadi. Nah di kita bukan no bourgeoisie, no democracy, no politician, no corruption. Begitu dalilnya. Hanya karena ada politisi maka ada korupsi. Simpel aja. Jadi buat memperpendek uraian, saya menganggap bahwa ini adalah percaturan terakhir. Game terakhir dari istana untuk meminta publik mengerti bahwa dia masih punya kekuatan. Tapi ini juga pertaruhan yang membahayakan. Sebab kalau gagal dibuka semua akhirnya tuh. Dan itu yang kita tunggu. Kalau elit saling membunuh saya senang. Karena rakyat selamat. Kalau elit bersekutu rakyatnya jadi korban. Kan begitu kok berpikir komplotan itu kan. Jadi saya kira itu poinnya dan kita lagi bicara soal apa bedanya Johnny Plate dan Johnny Depp. Dua-duanya disiksa oleh partnernya. Tapi oke, kita mungkin nanti bayangkan satu waktu bahwa ini akan dibuka, ini akan terarah. Walaupun orang anggap iya ini 8 triliun apa sih dibandingkan dengan 350 triliun di Departemen Keuangan. Sama kasusnya. Tetapi ini kasus yang punya political tone yang tinggi. Itu bedanya tuh. Jadi pertaruhan ini adalah pertaruhan peradaban. Mau nggak kita mulai dengan cara yang jujur mengatakan bahwa di dalam korupsi tidak ada satu elemen pun yang tidak terlibat di dalam sistem kekuasaan. Begitu cara berpikirnya. Saya kira dengan cara itu saya masih ingat satu nama. Kita ngomong Johnny Plate, Johnny Depp, satu lagi Johnny Cash. Johnny Cash adalah musisi itu. Dia pernah menulis lirik namanya kira-kira tentang penjara. Ini Johnny Cash ya, bukan Johnny Depp. Ya Johnny Indo saya kenal baik dia dan dia korban dari kekacauan sistem hukum kita. Jadi satu waktu Johnny Cash, dia ingat pesan ibunya supaya jangan kamu, karena ini dari keluarga miskin Johnny Cash ini dan dia berhasil jadi artis yang bagus. Jangan sekali-sekali simpan senjata karena itu berbahaya. Lalu ke bawah mimpi Johnny Cash ini, dia bilang, ya jangan simpan senjata kata ibu. Tapi saya mau lihat seseorang meninggal, mati. Maka dia tembak orang itu. Mungkin ini saya kira dalam imajinasi dia waktu dia bikin lirik. Akhirnya dia di penjara tuh. Dan di penjara dia nulis lagu yang namanya Prison Blues, lagu blues. Yang membayangkan, yang mungkin bagi dia itu diselesaikan lewat ya ritme, lalu dia bertobat segala macam. Tetapi dalam politik, di kita ini, Johnny Plate itu harus kita anggap sebagai format baru dalam politik kita. Yaitu kita menunggu apakah Surya Paloh bisa mengambil alih senjata Johnny Cash. Mau nggak Surya Paloh jadi koboi atau dia menjadi pengemis politik lagi tuan. Itu pertaruhannya. Jadi orang lagi ingin tunggu tontonan berikutnya bahwa Pak Surya Paloh sekali Anda mengatakan Anda akan melawan, jangan sarungkan pistol Anda. Terima kasih.